embrio kita. Oh, bentukannya gitu ya? 25 juta kan di satu straw-nya semen. Okay. Ya, hanya butuh 1 juta untuk dia muter di situ. Teknologi guys, ya. Tapi kembali ya, tetap ada Tuhan yang ada di dalamnya. Ya, emaknya nih. Si Belvita masih ada nggak ibunya si Milky? Ih, merinding guys. Ini kalau ikut kuliah ini udah berapa SKS ya? 1 semester. Lewat mana Wen? Mau ke sana Wen? Lewat mau ke sana lewat mana? Lucu banget guys. Mau masuk? Oh sini. Ya Allah lucu banget. Masuk situ lagi kita semprot-semprotan lagi ya. Siap. Ibu udah betahin. Iya udah makanya nyantai jangan buru-buru gerak. Halo guys. Ya Allah bocil-bocil semua. Lewat mana Wen? Hey guys, hello guys, lucu banget. Itu Belgian Blue. Sebentar, ini tuh hasil embrio transfer semua? Yap. Semua? Ya. Anak embrio ini. Ya, Mbak Yuni ya. Ini kamu lucu, ini jenis apa ini? Ayo dilihat dari belakang. Ini apa ya? Ayo apa coba? Bukan Belgian Blue sih? Belgian Blue. Ya beneran? Ya, Belgian Blue. Yang ciri khasnya Belgian Blue sebenarnya nandainnya yang ini, A. Ada blue-nya. Ada apa? Jadi hitamnya itu ada putih-putihnya. Oh iya. Itu blue-nya, yang disebut blue itu. Sini, nah, itu juga BB. Ya, Belgian Blue semua. Angus. Hah? Angus ya? Sini sayang. Sini nak. Sini sayang. Sip dia. Sini dong. Iya. Mau disuapin atau enggak? Ya udah diam. Sini sayang. Ya Allah, ganteng-ganteng banget, cantik-cantik banget sayang. Nah, kan kalau udah satu dekat, yang lain nyamperin. Enak. Iya enak lah. Sini. Mau nak? Mau sini? Sini. Ya lu Angus, hitam sehitam-hitamnya kamu cemani kamu teh. GB. Apa? Galician Blonde. Nah, yang ada tanduknya. Ntar kita lihat emaknya. Oh, yang itu. Hey. Ini Bebeb. Oh, Bebeb itu Belgian Blue. Iya, Bebeb. Kita sebutnya Bebeb. Iya, sayang. Halo, nak. Itu Bebeb. Iya. Itu Bebeb juga. Boleh. Kalau ini lihat. Hello. Masya Allah. Gue kayak di surga ini. Tapi Belgian Blue tuh emang sedang lagi jadi itu ya. Lagi rame jadi lagi idola ya. Tapi Belgian Blue tuh walaupun sudah di cross dengan jenis apapun, dia tuh kayak bawa genetik Belgian Blue-nya kuat ya? Enggak sih, sebenarnya Belgian Blue itu kan resesif. Jadi dia itu akan muncul besar begitu kalau dia sesama resesif. Oh, jadi nggak semuanya di crossin nama Belgian Blue hasilnya besar. Ya. Indonesia sama bule itu kan pasti lebih besar. Ya. Tapi belum tentu itu langsung 100% arahnya ke bule banget atau genit dia. Ini rata-rata umur berapa ya? Ini 2 bulan, 2 sampai 4 bulan. Seru banget guys. Satu pedet aja seru, apalagi ini numpuk pedetnya di sini. 18. Seru banget ya dok ya? Insya Allah.
Nih yang sama dokter ini jenis apa? No. Simental. Oh iya, kaos kaki putih. Kaos kaki putih, muka glowing, rambut keriting. Iya. Iya ya. Suka banget. Ya Allah. Seru banget ya. Bagus semua. Itu tuh yang si hitam itu lucu ya. Seneng ya. Happy banget gue. Guys, gue diantara bayi-bayi sapi ini hasil transfer embrio atau bayi tabung semuanya guys. Berbagai macam jenis ada di sini. Ada Simental, ada Eva, ada Belgian Blue, ada PO, ada tadi yang dari Spanyol apa namanya ya? Gue belum pernah lihat aslinya soalnya. Nanti kita lihat indukannya juga ya. Lihat diantara terik matahari pagi, udara yang segar, sejuk. Wah, ini buat gue surga banget guys. Ya, dan ini akan menjadi sapi-sapi super masa depannya. Jadi sumber semangat buat para peternak juga. Oke guys. Bersama Bu Desi, saya Irfan Hakim. Ini luar biasa. Transfer embrio untuk ternak berkualitas. Karena kualitas adalah prioritas. Semua untuk Indonesia. Guys, ini adalah bayi-bayi usia kurang lebih 2 bulan lah. 2 bulan ke atas. 2 bulan ke atas. Ternyata ada kamar bayi. Iya. Oke. Ada nih, kamar bayi. kita akan lihat kamar bayi dan juga aku penasaran dengan indukan dari Galasian Blonde. Kamar bayi. Dan ini para ibu-ibu yang ditanam benih. Kalau yang di sini yang tanam benih sebelah sini, nanti yang di sini yang diproduksi embrionya. Oke. Ini yang tanam benih. Nah, ini yang tanam benih. Dan rata-rata ini yang sapi beranak-beranak. Sapi FH ya, karena sapi FH itu emang besar itunya. Ya. Mau lihat sini dulu? Boleh kesini dulu guys. Sini dulu, canda ya sudah, ayo kita. Nah, ini yang ditanam-tanemin dan baru-baru beranak. Oke. Sini. Dan susunya diambil buat anak-anaknya. Ya Allah, ini ibu-ibu. Bu, pagi Bu. Ini lagi hamil ya? Udah beranak. Tapi masih gede banget. Ini udah itunya. pada beranak semua. Ini emak-emak titipan resipien. Ada ini nih. Dia nggak keluar. Kamu nggak dikeluarin, kasihan nih. Hello. Ini PO. Oke. Jadi kita kodenya kelihatan 2 aja depannya, berarti PO. Tapi secara nilai antara hasil alami sama hasil transfer embrio, misal sama-sama PO, kualitasnya tuh lebih terjaga yang ini ya, karena bibitnya tuh yang ketahuan. Unggul dan Unggulnya, si unggul ya, gitu. Betul. Oke. Nah kalau yang PO ini sudah
anak keturunannya BET. Jadi kan PO di masyarakat nggak punya silsilah nih. Iya betul. Jadi nggak ketahuan bibit bebet bobot asal usulnya. Nah PO yang lahir di BET itu kita yang bikin silsilah. Oke. Jadi ini mereka sudah punya buyut dia. Oh, dan silsilahnya ya, jelas. Jadi kita udah bikin silsilah supaya nanti kalau di sertifikat yang tadi, yang tadi Irfan punya tuh, jadi isi penuh gitu. Oke. Kan kalau yang di rumah tuh PO kita tuh paling ada anaknya Gobel. Anaknya Jaya gitu. Jaya itu anaknya siapa? Nah itu. Gitu. Nah jadi udah ketahuan. Soalnya selama ini kalau yang di masyarakat yang ketahuan bapaknya doang. Ya betul. Dari IB kan? Ya itu kenyataan betul. Oke kita ke kamar bayi dulu ya biar urutan guys. Dari tadi yang sudah dilepas liarkan sana, ini sekarang di kamar bayinya. Kamar bayinya. Berarti di kamar bayi ini usia baru lahir. Baru lahir banget. Sampai umur 1 bulanan. Kalau dia udah kokoh baru dipindahin ke sana. Jadi kalau di sini dia yang perlu personal care. Halo ya. Ini PO ya. Hei, kamu cantik banget itu kamu Nah itu Wagyu, karena lahirnya di Indonesia jadi bukan Wagyu. Wagyu guys. Kemarin tuh yang Raffi Ahmad kurban ambilnya Wagyu. Tapi karena ini dia Subagio lebih tepat sih Bang Wagyu. Kalau ini FH. Cantik banget yang FH ini juga ya. Wagyu. Tapi Wagyu itu kan itu istilahnya kalau di dunia perdagingan itu termasuk yang level tinggi. Iya. Nah itu tuh kan karena genetik iya. Pakan juga penting juga ya. Penting. Kalau pakannya nggak bagus dia juga nggak akan jadi dagingnya. Dia hanya daging doang gitu kan. Walaupun darah Wagyu. Ya. Karena kan dari pakan itulah marblingnya terbentuk. Iya. Hei. Assalamualaikum nak. Santai aja, duduk aja dulu. Tenang. Nggak apa-apa ya. Iya. Ini ada jantan betina ya dari kupingnya ya. Ditekin ya. Pakai anting. Oh ya, wah nunjukin udah tinggi ya. Wih, ganteng banget. Tuh lihat ya, tali pusarnya aja masih ada guys. Belum puput. Belgian Blue itu lahir berapa kilo? Bisa sampai 40 kilo. Ya. Kalau PO itu 25 kilo. Kalau Belgian Blue murni di atas 60. Di atas 60 makanya harus sesar. Walaupun ibunya adalah Belgian Blue juga. Maksudnya Justru Belgian Blue gak bisa beranak normal. Semua Belgian Blue? Hampir semua. Kalau yang cross ada kemungkinan normal, tapi kalau misalnya murni pasti tidak normal. Karena pinggulnya kecil. Sementara jadi di alamnya gimana? Belgian Blue itu hasil memang hasil rekayasa genetik juga ya? Oh iya. Jadi seleksi rekayasa genetik ya, bikin genetik Belgian Blue kan lebih dari 100 tahun tuh sampai akhirnya keluarlah Belgian Blue. Oh, dan di Belgia? Di Belgia aslinya, tapi sekarang sudah menyebar di Eropa ya. Oke. Itu tuh mana lawan, itu mah udah segala macam ya? Udah segala macam. Udah, jadi begitu dia nama Belgian Blue keluar udah nggak tahu tuh aslinya dari apa aja. Di dunia sebetulnya sebagai penghasil daging terbanyak dan terbaik itu salah satunya Belgian Blue. Terbanyak. Ya. Terbanyak. Belgian Blue tuh. Belgian Blue itu terbanyak. Oke, jadi si lemaknya tuh sedikit tapi dagingnya banyak gitu ya? Katanya kalau orang Belgia itu bilang kalau daging Belgian Blue dia pakai itu kayak bukan buat stew gitu loh. Karena dia kan dagingnya banyak, jadi yang memang untuk masakan yang banyak pakai daging. Gitu. Jadi masakan-masasan Eropa lah. Iya. Ya gitu. Dan di Indonesia tuh emang baru beberapa tahun ini ya? Ya, kita mulai tahun berapa? 2016. Iya. Kelahiran pertama ya? Iya. Si Gatot Kaca. Iya. Dan salah satu yang mempopulerkan di buat Idul Adha tuh ya kita. Iya. Udah pokoknya biar semangat semuanya. Tapi walaupun bagaimana guys, tetap ya kita harus juga cinta dengan sapi-sapi lokal. Karena sapi lokal juga kualitasnya sangat tidak kalah. Madura, Bali yang populer. Ternyata juga nanti kita ketemu sini. Ada juga Aceh ya, Pasundan dan lain sebagainya. Nah, kita ke kandang. Yuk, asik, kita ketemu emak-emak. Ketemu emak-emak.
Ini adalah emak yang dititipkan. Iya, ini GB. Ya ini kocak banget ini mukanya. Ada itunya, ada rambut hitamnya itu loh. Jadi ada poni dia. Lu lucu banget, hei. Ada poni. Usia berapa rata-rata? Kalau ini itu dia kelahiran berapa ini? 3 tahunan gitu kali ya, karena dia lebih. harus mulai harus pernah Ini melahirkan. yang bebek. Sebelah kiri, tengok ke kiri. Oh loh. Ini emak-emak bebek. Ya ampun, ini Belgian Blue semua yang ini. Iya, ini Iya, bagian bener. semua, crossingan semua. Hei, ya emaknya si Milky nggak ada guys. Nah, ini yang blue, disebut blue itu begini. Oh, Belgian Blue yang bukan original sih ya. Blue-nya. Kenapa banyak orang nanya gitu? Oh, sebutnya blue tapi banyaknya putih kata gitu. Ternyata ini guys. Jadi hitam beruban gitu ya? Ya, itu blue. Oke. Kata orang Belgianya itu. Oke. Oh, ini Belgian Blue semuanya? Iya, blasteran bebek. Iya. Tapi nggak 100%. Nggak 100%. Kayak ini sama FH gitu kayaknya. Iya. Nah, itu yang sana, yang itu, yang belakang sana. Kalau Sri kan di sana. Sri baru beranak ya? Yuk kita lihat Sri yuk. Ini. Aduh, suka banget, seru banget. Sama GB yang Ini- tanduknya ini panjang. PO. Ini PO. Ini Simental. Ini FH merah apa putih. merah itu. Ternyata tahu. Kalau ini apa? Mana? Ini simental. Nah, ahli udah bener cocok. Hebat, Simental. keren. Nah, kalau ini limosin kayaknya. Ya, betul. Ya, limosin tuh. Kan segede-gede gaban. Iya. Gede banget kamu, Nak. Wow. Jangan emak. Emak ini Oh bukan iya, nak. Mak, bukan Nak benar. Ini emak. Ini blasteran bebek. Wow. Yuk panen dulu yuk. Boleh. Ini panennya kita di sini. Itu siapa yang di Wow. Gelap. Wow. Irfan? Madamang. Morok-morok. Cacat. Wow. Ini Belgian Blue. Pure. Tapi ada FH-nya ya? Enggak, ini Nggak ada. 100%. Ini 100%. Guys nih, kalau si Milky itu 75%. Kalau ini Belgian Blue betina, namanya Arimbi, 100%. Berarti ini pure. Wow. Tenang sayang, tenang. Oh iya, makanya kita mau panen, istilah tanda kutip panen ya guys ya. Iya. Ini Senang. yang ada di rahim yang rata-rata 100%. Ya, Jadi murni jenisnya. ya. Bapaknya Belgian Blue asli, emaknya Belgian Blue asli. Semuanya bapak dan ibunya ada di Belgia. Berarti ini juga hasil embryo transfer ya. juga? Jadi yang datang ke sini embrionya doang. Oke. Dan lahirnya di Indonesia. Lihat ya sini deh. Pantatnya segede gini guys, tuh. Ini pantatnya segede gini. Ini daging semua. Tuh lebarnya gini terus nonjol gitu. Nicki Minaj mah kalah guys. Oh kan kalau ya udah kalau gitu pas di BIB Lembang kita kan ngambil sperma. Nah sekarang kita mau ngambil sel telur. Sel telur. Yang nantinya si sperma dan sel telur itu akan digabungkan. Ya ketemunya di lab nanti Ketemu di mereka. lab yang tadi. Nah itu bisa di luar atau dimasukkan ke emak yang tadi. Ya. Jos gitu. Kembali terjadi guys. Kemarin gue ngambil sperma, sekarang ngambil sel telur. Kemarin saya dimucratin, sekarang saya ngarogoh. Aduh ya. Jadi Irfan Hakim akan megang USG juga sambil ngintip-ngintip lihat di kameranya. Itu kamera USG-nya. Bukan hanya orang yang pakai USG. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Neng punten ya, Neng. Irfan
Nasa. Pak. Wih. Oke, bismillahirrahmanirrahim guys. Bekas dijiratin. Oh guys, aduh hangat, anget gitu terus empuk, ngegerinjil-gerinjil. Nyoy. Kayak masuk ke kalau lemak-lemak gitu guys ya. Kentut lagi dia guys, ngebrusut. Tadi kok endut-endutan gitu sih kan? Oke gitu. Ya ini namanya sapi hidup apa ya? Jadi dia ada rencana. Ini apa ini? Tangan saya. Oh itu tangan dia. Tangan dia ternyata guys. Ini nih, gue pegang ovarium guys. Wow. Ya ini. Itu ovarium. Itu. Gimana? Mau coba langsung pakai alatnya? Boleh Kang, mangga. Jadi tugas dia adalah gitu aja terus sampai sebulan sekali. Kita tetap nunggu rekomendasi dokter dulu. Kalau kata dokter setelah sebulan masih udah bisa dipakai baru kita pakai, kecuali normalnya sih 3 bulan. Oke. Kita anestesi dulu ya guys. Tenang sayang, tenang. Enggak. Kayak tadi lagi? Iya, kayak lagi. Ya. Oh, lewat bawah ya? Oh. Oh iya, yang tadi kita masukin itu adalah anus. Nah sekarang ini masuk alatnya lewat vagina di bawah nih guys. Di bawahnya tuh. Oh. Nanti yang kita ambil tuh folikel-folikel yang ini banyak kecil-kecil ini. Nanti yang kita arahkan folikel yang seperti ini. Nanti jarumnya tusuk dari atas. Dengan cairan yang ada di dalam folikel ini. Konsepnya seperti itu. Oke. Faring itu bisa sebesar ini. Wow. Yang tadi cuman sebesar ini kita bisa lihat di USD langsung. Iya. Jadi kita walaupun lewat anus, ini vagina di dalam tuh nyambung ya? Sebenarnya tidak nyambung, ini cuman apa? Kita mengarahkan aja tangan kiri, yang kanan yang ngeprosesnya gitu. Ini cuma iya. membantu kita untuk mengarahkan si alat ini gitu. Oh iya. Ayam Mbak nyambung. Ayam nyambung? Pura-pura nyambung. Nyambung, betul. Oh gitu ya? Ini beda. Beda aja bisi we. Tiba-tiba lahir anaknya bawa tai. Itu jarumnya. Hebat ya Allah. Masya Allah teknologi ya luar biasa ya. Wow. Berarti ini jarumnya kelihatan ya kayak di USG? Harusnya kelihatan. Harusnya kelihatan. Tuh, jarum pada putih tuh. Iya. Wah, Masya Allah. Tenang sayang. Itu kelihatan. Kelihatan apa ya? Iya kelihatan. Ih keren banget mas. Kang, ini apa nih? Itu cairannya. Dah. Ini udah tuh. Jadi di antara itu ada ovumnya ya? Betul, harusnya ada wasitnya. Kalau kita pas kita tusuk itu ada di folikel yang tadi yang hitam bulat itu. Oke, keren banget. Setelah ini kita ambil, kita collecting, kita antar ke lab di dalam. Nanti yang tadi, iya. Wow. Jadi guys, sel telur itu jangan dibayanginnya bentuknya kayak telur ya. Gini juga. Masya Allah. Ih, ini sih gila dok. Guys, ini ilmu pengetahuan luar biasa guys. Ini liputan mahal banget guys. Mahal banget ini liputan mahal karena ini ilmunya keren banget. Orang-orang berdedikasi tinggi di sini. Sel telur tapi cuma satu kan? Atau bisa lebih dari satu? Satu folikel yang hitam tadi cuma satu. Oke. Cuman untuk potensi per sapi itu beda-beda, ada yang berapa ratus ribu. Makanya kita bisa proses dengan super stimulasi pakai FSH gitu. Oh. Itu sinyal hormon lagi gitu. Yang bisa kita hormon. Jadi itu setiap collecting itu kita bisa lebih dari 4, 5 gitu. Tergantung dari si folikel yang tadi. Oh gitu. Betul. Dan ini sebagai siapa nama sapinya? Arimbi termasuk sudah menghasilkan banyak sekali. Lebih dari 5 yang pasti. Dari dia lahir 2018 bisa kita collecting dari 2020 harusnya. Sekarang udah 5 tahun kurang. Dan anaknya dia udah banyak. Ada beberapa di sini. Ada beberapa ya. Masnya dari tangannya betah juga. Ngapain? Anget. Numpang anget di situ. Giliran dong mas.
Enggak geli. Itu lagi ngapain di situ tuh? Kita enggak kan kalau memang kita mau proses lagi keluar nanti bisa ngemplong gitu loh dok. Jadi masuk udara itu bisa susah lagi handlingnya gitu. Oke. Belum selesai tadi. Belum, masih ada beberapa yang masih harus kita ambil gitu. Oh berarti dalam satu kali proses tuh bisa beberapa sel telur. Betul. Kita harus memastikan kalau sel telurnya habis gitu. Setelah kita super stimulasi itu. Oke. Guys, dari sini baru ke laboratorium yang tadi diteliti. Kita evaluasi, kita cek apakah ada oositnya, oosit itu sel telurnya. Nanti setelah itu kita maturasi selama 24 jam. Setelah dimaturasi baru kita fertilisasi dengan sperma yang dari biasanya sih kita impor makanya kalau sampai kayak gitu. Gila, hanya ada di sini di BET guys. Di Cipelang Bogor, satu-satunya di Asia Tenggara dari tahun 94. Gue sebutin itu berulang kali karena itu bangga banget gue bisa kesini juga. Wow, keren ih. Penasaran bulan nggak Pak? Hah, kamu penasaran? Kamu lagi dokter penasaran. Minimal umur diambil 18 bulan bisa. Oh berarti udah. Tapi kalau secara alami tuh Belgian Blue sama Belgian Blue juga bisa melakukan. Bisa. Walaupun kan melihara saya gitu. Berat gitu Iya. Kan bisa. iya. Di rumah kan ada yang si jantannya juga. Jantannya ada si Popeye itu. Popeye itu Belgian Blue juga. Cuman itu pasti sesar. Sesar ya. Ya. Dari proses sesar berapa bulan bisa hamil lagi? Kalau di kita sih rata-rata 3-4 bulan lagi bisa. 6 bulan lah kalau kita mau recovery lama ya nggak apa-apa juga. 2 kalinya nggak keraba ya. USG. Iya nih dokter udah ngerengek minta. Ini kan yang Jenis kelamin bisa ditentukan nggak? Diusahakan, sorry. diusahakan bisa, tapi dari semennya, dari spermanya. Oke. Kayak Lembang Singosari dia buat sperma sexing ya, jantan dan betina. Nah dari situ. Keraba kok folikelnya keraba. Gimana dok? Luar biasa, ini ilmu yang sangat mahal. Ya betul. Dikasih kesempatan kayak gini. Luar biasa, BT keren banget. Kalau pelatihannya 3 minggu. Ini tuh. Embrio. Oke. Jadi yang kau bisa bergabung di situ berarti yang pertama dokter hewan pasti. Selain itu lulusan peternakan. Terus apa lagi? Ya paramedik. Paramedik. Ya kan training lagi. Iya. Oh, seru ya dok ya? Iya. Kalau berminat training nanti kita kabarin kalau ada training. Oke. Tuh. Tanya dulu, berminat peternak sapi nggak Pak? Nah itu kita doakan saja ya. Tapi intinya sih dunia ternak itu ternyata sangat menarik ya. Dan banyak pahalanya guys, karena menyediakan sumber makanan untuk manusia kayak petani, peternak. Nah itu tuh 2 profesi yang di Indonesia tuh katanya makin lama makin sedikit. Tapi di generasi sekarang mulai banyak lagi petani dan peternak generasi muda. Setelah sebelumnya hampir punah karena sawahnya dijual, dijadiin apa, ternaknya juga, dan itu juga PR untuk semua pihak supaya harga panennya itu bisa terjaga. Karena kan kayak ternak sama tani itu untuk sampai ke panen itu perlu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jangan sampai semangatnya tuh dikalahkan ketika udah itu harga jualnya turun, kasihan. Tapi kok ternak mah lebih stabil sih ya dibanding tani ya. Iya, cuman kalau misalnya kayak sapi kan dia butuh waktu yang agak lama nih. Iya. Kayaknya perhitungan keuangannya lama gitu. Tapi inilah kebutuhan protein hewani yang harus kita penuhi. Yes, betul. Daging dan susu. Iya. Jadi ramenya tuh jangan Idul Adha doang guys, tapi Idul Adha itu salah satu momen juga ya. Salah satu momen meningkatkan pendapatan peternak. Nah itu, makanya saya keliling dari satu peternak ke peternak lain supaya semuanya semangat gitu guys ya. Tapi mudah-mudahan panennya tanda kutip tidak hanya di Idul Adha saja, bisa berkala per bulan ya. Oke, kemana lagi kita? Katanya mau lihat si bebek. Itu. Nah, ayo ini sini aja. Kita akan lihat beberapa jenis sapi. Senang dok, happy banget dokter nih, happy banget dokter nih.